wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin qala marron nabiyyu bi qabrain. Marro telah melewati. Siapa? An-Nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini melewati dua kuburan. Dua kuburan bukan artinya kuburan desa Jetis dan kuburan desa Kadiwongso, bukan begitu. Tapi ada kuburan satu orang di sini, kemudian sebelahnya di sini. Dua tempat pemakaman, dua almarhum. Setelah Nabi melewati dua kuburan ini, beliau berhenti. Faqala mongko nuli ngendika Rasulullah, lalu Nabi mengatakan, innahuma layu azabani. Innahuma sesungguhnya dua penghuni kubur ini, kuburan yang ini dan kuburan yang ini, orang yang dimakamkan di dalam ini layu azabani, sungguh keduanya sekarang ini sedang disiksa. Siksa itu sesungguhnya ada di akhirat, di neraka. Tapi ini belum sampai akhirat sudah mendapatkan siksa. Namanya siksa kubur. Layu azabani, keduanya sedang disiksa. Wa mayu azabani fi kabirin. Wa mayu azabani, dan keduanya ini tidak disiksa fi kabirin karena dosa besar. Bukan karena membunuh, bukan karena mabuk, bukan karena menyakiti orang tua, bukan karena zina. Tidak disiksa. Disiksanya itu bukan karena peristiwa dosa besar. Fi syai'in kabirin indan nasi li suhulatit tahfidhi minal bauli. Sebenarnya dia ini disiksa persoalan kecil, tapi yang kecil ini menjadi besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azimun. Kalian mengira itu perbuatan yang kecil, tapi sesungguhnya menjadi besar. Apa persoalannya dua orang ini mendapatkan siksa kubur? Belum sampai di akhirat sudah disiksa. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, kuburan yang ini, fakana mongko ono sapa wong iku layas tatituru orang beresake minal bauli, nyatane saka uyuh. Yang satu ini tidak membereskan, tidak menyempurnakan dalam hal istinja, dalam hal cebok. Ketika cebok dia tidak sempurna karena tidak memiliki pengetahuan. Kalau lebih kasar ya dibilang karena kebodohannya, dia tidak ngerti bagaimana cara cebok yang benar. Yang sudah pernah saya sampaikan bahwa cebok yang benar adalah bagi laki-laki, ujung zakar itu terkena air yang mengalir. Airnya itu mengalir menyirami helmnya itu. Tujuh.
bukan hanya diusap ya. Karena airnya sedikit, alasannya tangannya dibasahi kemudian diusap begini, lalu dibasahi lagi diusap seperti ini. Kalau begini caranya biar sampai 2000 kali ini tidak memenuhi syarat. Harus ada proses air itu mengalir, digerujuk ya. Itu cebok yang benar. Tapi orang ini tidak membereskan urusan istinja. Bisa jadi habis kencing etek langsung masukkan ya. Tidak cebok sehingga menjadi kotor yang berakibat ibadahnya tidak sah. Sebenarnya kita harus suci itu ketika kita mau ibadah, ketika mau ibadah. Kalau jenengan sepak bola misalnya atau nonton sepak bola kebelet pipis, sepak bolanya jam 2 siang, terus terpaksa di situ kencing, terus nggak ada air, nggak cebok, ya nggak apa-apa, asal tidak ada urusan dengan sholat. Badannya kotor karena dalam keadaan kepepet, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika mau sholat asar, CD-nya dilepas, ganti, kemudian cebok yang benar. Tapi ini orang tidak membereskan urusan air kencingnya. Tidak menjaga ketika cebok bidalki dengan menggosok-gosok zakarnya, balkana yatruku, tetapi dia membiarkannya. Dia cebok tapi ceboknya itu setelah cebok selesai tidak dehem-dehem, tidak gitu. Tidak dicertkan. Fayahruju, maka keluarlah minhu dari zakar syai'un, suatu cairan, ba'dal istinjai, setelah dia itu cebok. Setelah cebok kemudian dia berdiri padahal masih keluar. Nah, air yang keluar setelah cebok dari kencing keluar lagi nggak terasa, air ini disebut dengan wali. Wahu di fathah, dal kemudian ada ya-nya, wali. Itu najis. Ada juga benda najis keluar dari zakar laki-laki, namanya madzi, M-A-D-Z-I, madzi. Madzi itu adalah cairan keluar dari zakar akibat terangsang secara seksual, bercumbu, kemudian keluar cairan lendir, itu namanya madzi. Atau seseorang nonton film yang seru ya, sehingga terangsang secara seksual, keluarlah air di ujung kelaminnya, itu namanya madzi. Nah, keluar madzi itu tidak mewajibkan mandi keramas. Barang yang keluar itu najis. Sebab nanti kalau yang keluar itu air mani, maka dia wajib mandi. Air maninya sendiri tidak najis. Jadi kalau kita tidak ingin mendapatkan siksa kubur, yang pertama adalah harus menjaga kesucian ketika buang air, ketika berhajat. Wa amal akharu fakana yamsi bin namimah. Wa amal akharu, adapun kuburan yang satunya lagi, kata Rasulullah, karena Nabi itu diberi kemampuan mendengar suara siksa kubur. Di dalam suatu kesempatan beliau mengatakan, nanti di sebelah mana ya, saya nggak hafal ini. Kalau saja bukan karena saya kasihan dengan kalian wahai sahabat, saya akan mohon kepada Allah supaya kalian bisa mendengar suara siksa kubur.
kalau bukan karena kasihan. Tapi Rasul itu kasihan dengan umatnya, maka Rasulullah tidak pernah memohon kepada Allah umatnya untuk bisa mendengar suara siksa kubur. Cukup Rasulullah saja yang berkemampuan mendengar. Kalau Rasulullah itu nekat gitu ya, mohon kepada Allah supaya umatnya berkemampuan mendengar siksa kubur, lalu kita bisa mendengarnya, praktis kita nggak bisa bekerja setiap hari, ngeri terus, sudah panik gitu ya. Bersyukur kita tidak bisa mendengar siksa kubur. Wa amal akharu, adapun yang satunya lagi mendapat siksa kubur, fakana mongko ono yamsi mlaku binamimah kelawan tumbak cucuan. Yang satunya itu dia berjalan ke sana kemari melakukan namimah. Apa yang dimaksud dengan namimah? Namimah adalah al-ifsadu bainan nasi bil kalami. Al-ifsadu merusak bainan nasi, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dirusak bil kalami dengan omongan. Merusak hubungan orang dengan omongan. Dua orang bertetangga, hubungan baik, bisnis bareng gitu, sudah kerjasama baik, tapi ada seseorang yang menfitnah. Nah, orang Jawa bilang tumbak cucuan, mengadu domba, mengadu domba. Dan sekarang ini semangat mengadu domba mulai terasa ya. Apalagi menjelang 2024, pendaftaran caleg sudah selesai pada 14 Mei yang lalu ya. Di grup-grup WA sudah seru-seru sekali sekarang ini ya. Jenengan harus menjadi pahlawan untuk bisa menghentikan setiap share di medsos yang mengundang perpecahan. Apalagi yang jadi admin ya. Kalau nggak salah, kalau jadi admin itu ada berita masuk yang nggak bagus, dia bisa menghapus gitu. Kalau jadi admin. Jadi kalau bisa jenengan dalam setiap grup jadi admin gitu ya. Kapan ada berita yang mau di-share itu tidak cukup hanya benar, yo bener ning kudu bener gitu ya. Bapak pasti bisa membedakan suara saya. Unsurnya yang bisa di-share itu yang bener tur bener ya. Hanya benar tok nggak cukup. Beritanya benar, tapi kalau disebar menimbulkan pemusuhan. Dalam setiap grup itu pasti ada pro dan kontra. Kalau menyanjung boleh ya, tapi menjelekkan itu ya nggak boleh. Yang satu menyanjung Pak Anies, yang satu menyanjung Pak Ganjar, silahkan go. Tapi kalau kemudian menjelekkan Pak Ganjar atau menjelekkan Pak Anies, nah ini sudah nggak benar. Menjelekkan itu tidak boleh. Namanya ghibah itu menceritakan keburukan orang. Jadi an-namimah adalah mengadu domba. Saya pernah menerima video ada dua orang mengadu ayam. Ayamnya diadu, begitu ayamnya sudah berhadapan, lah kok ayam itu balik kanan menyerang yang mengadu itu loh. Ini bagus sekali ini ayam ini, jangan-jangan ini malaikat gitu ya. Dua ayam mau diadu, pikiran dilepas itu loh, ayam itu malah menyerang orang yang melepas tadi. Jadi itu ayam yang pintar itu, bukan berkelahi tapi malah menyerang yang mengadu domba. Karena kita sekarang baru jadi objeknya, objek untuk bisa diadu domba, sehingga ukhuwah ini menjadi retak. An-namimah adalah ifsadul bainan nasi bil kalam, merusak hubungan orang yang baik-baik saja dirusak dengan berbagai macam jenis omongan.
Setelah melihat dua kuburan ini masing-masing mendapatkan siksa kubur, suma akhadha mongko nuli mundut jari datan pan. Maka Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma, daun kurma itu dicoklek klek gitu, diambil rotbatan yang masih basah, pelepah kurma, karena memang waktu Nabi ada di situ tuh nggak ada bunga mawar, nggak ada yang lainnya, adanya itu pohon kurma. Maka pohon kurma yang daunnya masih basah itu dicoklek, fasaqquha nisfaini, kemudian disembret dua kali, dibelah dua, seret. Setelah dibelah dua, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, lalu Nabi menancapkan masing-masing kuburan yang ini ditancepi satu, celek. Yang satunya lagi dicelek gitu. Dikasih pelepah kurma yang masih basah. Qalu, para sahabat menyaksikan adegan Rasulullah ini ya bertanya-tanya dulu, apa-apaan Rasulullah ini? Ada pelepah kurma dirobek kemudian ditancapkan. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, wahai Rasul, apa maksudnya engkau melakukan ini? Ada benda basah ditancapkan di dalam kubur. Qala, lalu Nabi mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. La'allahu, moga-moga pelepah kurma ini, batang kurma ini, yukhaffafu akan meringankan anhuma dari siksa dua orang ini, malam yaibasa, selagi belum kering. Selagi belum kering. Jadi benda basah yang diletakkan di atas kuburan seseorang itu Rasulullah memohon benda basah itu berkemampuan atas kuasa Allah ikut meringankan siksa kubur yang sedang dialami oleh orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Tahfiful adabi anhuma, meringankan siksa atas keduanya, madamatil jari datu rotobatan, selagi benda itu masih dalam keadaan basah. Lalu penyusun kitab ini menulis gini, fa innal ahdara yastaghfiru lil mayyiti madama rotba. Fa innal ahdara, maka sesungguhnya benda-benda hijau yang masih basah itu yastaghfiru, dia memohonkan ampun kepada Allah, lil mayiti, atas dosa mayit yang dimakamkan, madama rotba, selagi masih basah. Nah, di Indonesia orang melakukan ziarah kubur nggak bisa meniru Rasulullah terus cari pohon kurma. Kita kalau mau plek meniru Rasulullah kesulitan cari pohon kurma. Yang ada pohon kurma itu di sana, Jembrana sana ada salah satu budidaya pohon kurma. Kurma. Kita adanya itu bunga, maka bunga yang dipakai. Di samping juga ada unsur seninya ya. Bunga itu bahasa Jawanya itu sekar. Maka kegiatan menaruh bunga di atas kubur lalu disebut dengan nyekar. Nyekar itu ziarah kubur, meletakkan bunga di atas kuburan. Ditata yang rapi, dipandang menjadi enak. Nah, benda basah itu memohonkan ampun kepada Allah dosa orang yang sedang menjalani siksa kubur. Jadi kita jangan keburu kemudian menyalahkan ada orang ziarah kubur membawa air benda basah ditaruh di kuburan. Karena Rasulullah waktu itu adanya pelepah kurma yang diambil.
Ummi Qais binti Mihson annaha atat bi benin. Seorang wanita di Madinah namanya Qais binti Mihson. Dia membawa anak laki-lakinya masih kecil, sohirin yang kecil, lam yakuli ta'ama yang belum makan apa-apa kecuali minum ASI, air susu ibu. Karena di Madinah itu menjadi kebiasaan selesai sholat asar itu banyak ibu-ibu itu membawa anak kecilnya dibawa kepada Rasulullah, terus dipangku oleh Rasulullah. Terus anak kecil ini nanti Rasulullah ngunyah kurma, setelah lembut kemudian kurmanya disuapkan kepada anak kecil. Kalau jenengan yang lainnya tahun 54, tahun 55, tahun 60 itu pasti dulu kecilnya itu disuapi oleh ibunya masing-masing, dikunyah oleh ibu kita gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada serelak apa kok serelak sih? Nah, bubur-bubur itulah. Umur 2 bulan ini, 3 bulan ini, 4 bulan. Dulu kita enggak begitu. Ibu saya ngunyah nasi sama gula kelapa, nyem. Setelah lembut kemudian dimlokkan, disuapkan. Jadi ulama-ulama besar di Indonesia yang sekarang jadi kiai-kiai besar itu dulu masa kecilnya beliau ya begitu, dikunyahkan oleh ibunya. Ditunggu bayinya sampai nangis. Kalau nangis ngoeng-ngoeng justru nangisnya kenceng, makanya cepet plak-plok ya, yang penting masuk gitu ya. Ya jadinya seperti ini gitu ya. Nah, ketika Rasulullah itu memangku anak kecil lam yakuli ta'ama yang tidak makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu, fa'ajlasahu fi hijrihi, kemudian Rasulullah mendudukkan anak kecil ini di pangkuannya. Setelah dipangkui Rasulullah, fabala maka kencinglah anak ini ala saubihi, mengenai kainnya Rasulullah. Rasulullah dikencingi. Kok anet? Oh ya sudah, anak kecil dipangku kencing. Fada'a maka Rasulullah meminta bimain, diberikan air. Coba tolong air bawa ke sini. Terus pakai ya sejenis ember gitu, airnya diberikan kepada Rasulullah. Fanadohahu walam yaksilhu. Fanadohahu maka Rasulullah menciprati kain sarungnya yang terkena kencing anak tadi, diginikan ya, diciprati ini. Walam yaksilhu, dan Nabi tidak membasuhnya, hanya menyiprati saja, tidak dicuci. Sobalai biduni isalatin, hanya mencipratkan air dengan tidak sampai mengalir, tidak gerujuk, tidak sampai mengalir. Maka ini menunjukkan bahwa kalau kain kita itu terkena air kencing anak kecil, dibilang kecil itu ayakuna dunal haulaini, hendaknya anak ini umurnya di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lebih, apalagi hidung anak umur 12 tahun kok kencing, itu orang yang najis tapi najos gitu ya. Kemudian dia tidak memakan apa-apa kecuali hanya air susu ibunya saja. Maka cara menyucikannya itu kalau mau cukup hanya dipercikkan, kalau mau. Tapi nanti beda kalau yang dipangku itu anak yang perempuan.
Utia Rasulullah bisobiyin yardau fabala fi hijrihi. Dalam riwayat yang lain Aisyah menceritakan kepada Nabi diberikan anak kecil yang masih menyusu ibunya di pangkuannya, fada'a bimain fasobbahu alaihi. Pada saat yang lain Rasulullah mencuci sarungnya itu sampai basah, tapi pada saat yang lain hanya mencipratinya saja. Ini berarti yang maksimal sempurna ya dicuci, tapi kalau mau hanya dicipratkan saja air di atasnya itu boleh dan sah. Karena memang kencingnya anak yang belum makan kecuali ASI itu tidak sepesing anak yang sudah makan pentol bakso, sate, gulai, itu berbeda. Kanal Husainu fi hijri Rasulillah. Demikian juga Husain cucu Rasulullah itu pernah dalam pangkuan Rasulullah, fabalalaihi, lalu Husain ini kencing di pangkuan Rasulullah. Lalu Nabi minta, coba bawa ilbas tauban wa atini izaroka, gantilah anak ini pakaiannya ya, berikan kepada kami sarungmu itu, hatta aksilahu, hingga nanti aku akan mencucinya. Jadi mencuci sarung yang terkena air kencing bayi di bawah 2 tahun belum makan kecuali ASI, mencuci itu sempurna, menyipratkan itu cukup. Tapi yuhsalu min baulil jariyati, harus dicuci sampai air mengalir kalau itu kencing bayi perempuan. Kencing bayi perempuan walaupun umurnya itu belum 2 tahun, juga hanya ASI saja kalau perempuan itu dicuci dengan air mengalir, tidak cukup diciprati. Jangan silahkan nanti pakai laboratorium atau hanya kemampuan hidup kita. Kencingnya bayi perempuan dengan bayi laki-laki itu lebih pesing yang perempuan. Nggak tahu bagaimana produksinya di dalam itu ya. Kalau yang di pondok-pondok pesantren juga begitu. Kalau yang pondok pesantren putri itu pesingnya rada luwih nemen gitu ya. Terus semennya itu gigis-gigis gitu ya. Karena kencingnya kan jongkok, sentorannya kenceng gitu ya. Kalau laki-laki yang rusak itu temboknya biasanya, karena ngetornya ke tembok gitu ya. Jadi pondok pesantren laki-laki dan perempuan itu kamar mandinya beda-beda. Kalau sekarang sudah pakai keramik, bahkan pakai stainless ya sudah sedemikian baik. Yuksalu baulul jariyati, dicuci bekas air kencing anak perempuan, wayundohu baulul ulami, dan cukup diciprati bekas air kencing bayi laki-laki. Kalau laki-laki ini yang berumur di bawah 2 tahun dan hanya ASI saja, malam yat'am, selagi dia belum mengkonsumsi makanan yang lain. Sahabat Ali bin Abi Thalib berarti menantu Rasulullah. Kuntu rojulan madzaan. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kuntu rojulan madzaan. Saya ini tipe laki-laki yang madzaan, yang gampang keluar air madhi. Tadi yang di depan saya sebut, bukan wadhi tapi madhi, yaitu cairan yang keluar akibat rangsangan seksual, kayak oli itu, pliket-pliket gitu. Sebab kalau air mani itu cirinya keluarnya nyentor ya, kenceng, kemudian diiringi dengan rasa nikmat, itu mani. Kalau madhi itu keluarnya pelan sebagai akibat dari adanya rangsangan secara seksual. Nah, Ali bin Abi Thalib itu sering keluar madhi, air madhi, bukan air mani, air madhi.
Wa huwa ma'un abyadun raqiqun. Yang namanya madhi itu adalah air warna putih yang encer, yahruju indal mula'abati, keluar ketika berjumbu rayu, au tadkurul jima'a, atau membayangkan jima, membayangkan berhubungan badan. Wal wadi, adapun wadi adalah air putih tipis yahruju akibal bauli, yang keluar mengiringi ketika kencing sudah selesai. Sudah kencing, cebok, berdiri, ya, keluar sedikit, itu namanya wadi. Tapi kalau wadi itu karena rangsangan seksual. Wa kuntu astahi an as'alan nabi. Tapi saya malu bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah kan menantunya, apa mertuanya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sering keluar madhinya, mau tanya sama Rasulullah malu, tanya sama mertuanya itu malu. Ya karena Ali bin Abi Thalib menikahi putri Rasulullah, Fatimah. Fa'amartul Miqdad bin Aswad, lalu aku minta tolong sahabat Miqdad bin Aswad. Miqdad gitu ya, Miqdad, tolong tanya kepada Rasulullah bagaimana kalau laki-laki sering keluar air akibat rangsangan seksual. Fasa'alahu, lalu bertanya kepada Rasulullah, lalu Nabi memberi penjelasan, yaksilu dzakarahu wa yatawaddu. Orang yang keluar air madhi maka yaksilu dzakarahu, dia mencuci zakarnya. Zakarnya dicuci, dibersihkan hingga hilang yiyitnya, apa lendir-lendirnya. Dipelirit dulu ya, diginikan dulu. Nah, digini ya kayak selang lah ya. Kalau selangan diginikan terus akhirnya keluar sambil dibantu dengan dehem terus gitu ya, biar bisa keluar. Tidak cukup hanya dicuci di bagian depan saja. Yaksilu dzakarahu, dia mencuci zakarnya. Wayatawaddohu, setelah itu dia cukup berwudu, walayar tasbih, dan tidak usah mandi. Jadi kalau ada rangsangan seksual lalu celana CD-nya itu basah, tapi basahnya basah kemblok gitu. Wah, kalau kok kayak gini ya. Mungkin dia nonton film di gedung film yang spesial gitu ya. Kemudian setelah keluar dari gedung film kok kemblok ya. Tapi ketika keluar tuh tidak diiringi rasa nikmat, berarti dia bukan air mani, tapi sebaliknya dia namanya air mani. Maka dia mencucinya, wayatawadhu, kemudian berwudu, tidak perlu mandi, baru kemudian dia melakukan ibadah sholat. Sahal bin Hunayf mengatakan, kuntu alqa fil madi siddatan. Sahal bin Hunayf ini mengatakan, saya itu sering dibuat repot hanya soal madi ini loh. Sebentar-bentar keluar cairan, sebentar hanya bayangan sedikit ser keluar, hanya membayangkan sedikit ser keluar gitu ya. Lihat sapi nggak pakai baju keluar gitu ya. Ya. Wa kuntu ukthiru minhul ihtisala. Sahal bin Hunayf ini, saya setiap keluar mandi saya mandi, terus monda mandi. Jadi sehari itu bisa mandi berapa kali dia. Fasa'altu Rasulullah, lalu aku bertanya kepada Rasulullah andzalika, kasus ini. Bagaimana Rasul kasus saya ini, apakah harus monda mandi? Lalu Nabi mengatakan, innama yujzi'uka min dzalika al-wudu. Sesungguhnya wahai Sahal, untuk kasusmu itu cukuplah dengan berwudu. Lalu Sahal bertanya, fakaifa bima yusibu thawbi minhu. Terus celana kami yang kena basah-basah ini bagaimana nasibnya wahai Rasul? Yakfika antak kudakafan min ma'in fatandoha biha min thawbika.
kamu cukup mencuci kain yang bersangkutan saja. Haitsu taro anahu asobahu. Jadi misalnya dengan pakai sarung seperti saya ini nggak pakai CD, kemudian yang pas kena gandul-gandulnya itu basah ya, yang di situ basah. Maka kalau mau sholat di samping cebok dulu dibersihkan, yang dicuci itu cukup yang bersangkutan ini saja. Jadi kalau memang yang terkena jelas itu sebelah sini, maka yang dicuci susuk ininya saja, nggak usah semuanya. Keran dibuka, ini yang penting ada air mengalir di sini, sambil diremet-remet gitu ya, diremet-remet, diperkirakan tuh warna keputih-putihannya sudah hilang, kemudian airnya sudah mengalir, maka udah, kalau air sudah mengalir sudah cukup, walaupun masih basah untuk sholat sudah boleh. Jadi tidak perlu kemudian sarung semuanya dicuci, hanya yang terkena saja. Jadi ini yang kita baca pada pagi ini, untuk kain yang terkena air mani maka cukup disiramkan air pada kain yang bersangkutan, karena yang terkena najis hanya di situ saja. Adapun di atas kemaluan, di bulu kemaluan, apabila dia terkena cairan maka itu harus digerujuk sampai ke bawah. Tidak bisa diseko pakai kanebo segini pres lagi, nggak bisa gitu. Harus ada air yang mengalir. Baik, demikian, terima kasih. Jam 6 lebih 8 menit waktu Denpasar, di tangan saya jam 6.04. Saya kembalikan kepada Haji Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.